Kajian pertama kita, ya. Ini suaranya sudah didengar ya? Sudah. Oke. Ya, saudara-saudara, ini tahun 2021, ini kali pertama kita ngaji Alkitab bersama, dan kita akan melanjutkan pertemuan keempat kemarin, dan sekarang adalah pertemuan kelima, yang akan membahas mengenai banjir Nabi Nuh. Saya tidak hanya membacanya dari narasi teologis yang disajikan dalam Alkitab, tetapi juga nanti sekilas kita akan membandingkan dengan Epik Gilgamesh. Epik Gilgamesh itu adalah catatan tentang banjir besar pada zaman dahulu. Itu ditemukan banyak sekali di dalam inskripsi Babel kuno, sehingga gaung dari peristiwa air bah itu tidak hanya dicatat dalam Alkitab, tapi dicatat dalam sumber-sumber lain di luar Alkitab. Sekalipun sumber-sumber itu tentu jauh dari validitas menurut ukuran iman Kristen, tetapi itu menyaksikan bahwa kejadian itu direkam dalam berbagai macam sumber di luar Alkitab. Nah, sebelumnya kita membahas itu, apa yang disebut air bah sebetulnya. Dalam bahasa Ibrani disebut hamabul. Jadi air bah. Karena bahasa Ibrani tentu tidak bisa berdiri sendiri tanpa melihat keberdampingannya dengan bahasa-bahasa kuno yang lain. Apalagi kejadian ini kejadian yang sifatnya universal. Maka para ahli mulai mencari rujukan yang meneguhkan peristiwa banjir besar itu. Maka ada ahli yang menemukan paralel bahasa Ibrani hamabul itu dengan bahasa Asyur kuno, nabulu. Jadi mabul dengan nabulu. Itu persis dengan el dengan ilu. Artinya sembahan. Ya, El Sadai dalam bahasa akad, misalnya bahasa akad dia kuno itu adalah ilu sadu, dan banyak yang lain. Jadi apa artinya nabulu dalam bahasa Asyur? Itu artinya membinasakan. Maka kira-kira dengan ungkapan hamabul itu kalau dilihat paralelnya dari bahasa kuno yang lain, itu adalah air yang membinasakan. Karena itu air itu bukan sekedar mencakup banjir lokal, tetapi sifatnya memang menyeluruh, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membedakan motif kisah dalam Alkitab ini dengan kisah-kisah banjir besar di luar Alkitab. Kita bisa melihat perbandingannya dengan Epik Gilgamesh yang saya kutipkan di sini. Maaf tulisannya kecil-kecil sekali, tetapi saya kira supaya bisa diikuti. Nah tentu kalau kita membaca Alkitab itu sudah kita baca, tetapi Epik Gilgamesh ini mungkin baru mendengar pertama kali untuk sebagian dari saudara, dan bisa kita bandingkan. Saya akan bacakan sambil saya nanti akan berikan catatan perbandingannya dengan Alkitab. Pertama-tama inilah kisah banjir besar di luar catatan Alkitab. Utnapah Pistim berkata kepada Gilgamesh, ini tokoh-tokoh yang disajikan dalam kisah Gilgamesh ini. Aku akan memperlihatkan kepadamu sebuah misteri. Aku akan mengatakan kepadamu rahasia para dewa. Nah, pertama kali di sini. Kalau Alkitab menyajikan kisah ini, kisah yang sifatnya monoteis dari satu Tuhan, maka kisah banjir besar dalam Epik Gilgamesh ini sifatnya politeis. Engkau tahu kota Surupak yang berada di tepi Efrat, ini sama-sama artinya memiliki latar belakang
Sungai Efrat, tempat di mana peradaban mula-mula itu muncul. Kota itu menjadi tua dan dewa-dewa di dalamnya sudah tua. Kalau Tuhan itu tidak terikat oleh ruang, waktu, dan tidak berkematian, maka di sini digambarkan alam dewa itu mirip dengan alam manusia yang bisa tua. Pada waktu itu dunia penuh orang-orang dan bertambah banyak. Dunia melenguh seperti banteng liar. Dan dewa besar terbangun karena teriakan-teriakan itu. Dibandingkan, jadi ini ada banyak dewa, tetapi ada dewa yang lebih besar. Itu yang disebut alam pikiran henoteisme. Jadi hierarki sembahan-sembahan, ada dewa yang paling besar, dan di bawahnya ada banyak dewa lagi. Enlil mendengar teriakan-teriakan itu, dan dia berkata kepada dewa-dewa yang bersidang, kerusuhan umat manusia tidak dapat ditolerir dan tidur tidak lagi mungkin karena Babel. Jadi digambarkan dewa yang tertidur tadi, dewa besar yang tertidur itu seolah-olah dia dikagetkan dengan teriakan-teriakan itu dan dia bangun. Maka kemudian karena kerusuhan manusia itu tidak bisa ditolerir lagi, maka tidur itu bukan jawaban. Ini maksudnya para dewa ini. Maka para dewa setuju untuk membasmi umat manusia setelah mereka bersidang. Jadi sebetulnya kalau kita membaca mitologi-mitologi Timur Tengah kuno, itu ada sidang para dewa. Jadi, seolah-olah memang dewa itu ada penasehat, ada seperti parlemennya gitu kan. Nah sekalipun ungkapan ini dipakai misalnya dalam Mazmur, misalnya sidang ilahi, tapi tentu maknanya berbeda. Ini mirip ketika kita melakukan proses yang namanya demitologisasi. Jadi aspek mitosnya dibuang, tetapi simbol-simbol itu bisa menjembatani gagasan-gagasan yang disampaikan. Oleh karena itu ketika Alkitab misalnya bicara dengan tentang sidang ilahi, jangan disamakan dengan sidang MPR atau DPR. Tuhan seolah-olah perlu penasehat, ya, bukan seperti itu. Jadi itu yang namanya demitologisasi. Kemudian maka para dewa tadi setuju untuk membasmi manusia. Enlil melakukan ini, tetapi Ea karena sumpahnya memperingatkan aku dalam mimpi. Dia membisikkan kata-kata mereka ke rumah ilalangku. Oh manusia Surupak. Jadi tokohnya di sini adalah Surupak. Anaknya Ubaratutu. Jadi kalau di Alkitab tokohnya namanya Nuh. Di sini manusia yang disuruh bikin perahu itu namanya Surupak. Robohkanlah rumahmu dan buatlah sebuah perahu. Bahtera maksudnya. Tinggalkanlah harta benda dan carilah hidup. Remehkan barang-barang duniawi dan selamatkan yang harus kau buat. Biarlah lebarnya sama dengan panjangnya, biarlah geladaknya diberi atau seperti kubah yang menutupi jurang. Lalu bawalah masuk ke dalam perahu itu benih dari semua makhluk hidup. Benih dari semua makhluk hidup. Di dalam kitab Kejadian itu disebutkan tentang binatang-binatang yang haram dan binatang-binatang yang halal dan binatang-binatang yang haram. Tetapi di sini seluruh makhluk hidup karena dunia pagan itu tidak mengenal apa halal dan haram. Kemudian ketika aku sudah mengerti, aku berkata kepada tuanku, lihatlah apa yang engkau telah perintahkan akan kuhormati dan kulakukan. Aku mengisi ke dalam perahu itu semua emas dan benda hidup yang aku miliki. Keluargaku, sanakku, hewan-hewan dari padang, jinak maupun liar, dan semua tukang. Aku melihat keluar dan cuaca buruk, maka aku naik ke perahu dan mempersiapkannya untuk badai. Selama 6 hari dan 6 malam, angin bertiup, semburan air, badai, dan banjir meliputi bumi.
badai dan banjir mengamuk bersama-sama seperti orang yang sedang berperang. Ketika fajar hari ketujuh badai dan dari selatan mereda, lautan menjadi tenang, air bah tidak bergerak. Aku melihat wajah dunia dan aku kesunyian. Seluruh umat manusia berubah menjadi tanah liat. Permukaan lautan meregang sedatar atap. Aku membuka lubang palka dan cahaya jatuh di wajahku. Lalu aku tunduk menyembah, aku duduk dan menangis. Air mata mengaliri wajahku. Karena di semua sisi ada sisa-sisa air. Aku mencari daratan dengan sia-sia. Karena sekitar 42 mil jauhnya tampak sebuah gunung. Dan di sana perahu mendarat di Gunung Nisir. Perahu tertancap kuat. Di Alkitab disebut Ararat. Di sini Gunung Nisir. Ketika fajar hari ketujuh, aku melepaskan seekor burung merpati dan membiarkannya pergi. Dia terbang menjauh, tetapi tidak menemukan tempat bertengger. Maka ia kembali. Aku melepaskan seekor burung gagak. Dia melihat air telah surut dan makan. Dia terbang berkeliling, dia bergauk-gauk persembahan kurban dan mencurahkan urapan dari puncak gunung. Ketika para dewa mencium bau manisnya, mereka berkumpul seperti lalat di sekeliling persembahan kurban itu. Lalu akhirnya Istar juga datang, ia mengangkat kalungnya dengan permata dari surga dan dulu dibuat oleh Anu untuk menyenangkannya. Oh kalian para dewa yang ada di sini, dengan batu lazurit di leherku aku akan mengingat hari-hari ini seperti aku mengingat permata di leherku. Hari-hari terakhir ini tidak akan pernah kulupakan. Jadi ini narasi yang sebetulnya lebih panjang lagi, tetapi disingkatnya seperti itu. Jadi ada burung gagak, burung merpati yang dilepaskan untuk mengecek apakah air itu sudah surut atau belum. Lalu ada unsur korban di situ, korban persembahan. Jadi kalau kita catatkan dalam sebuah bagan, ya ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya antara lain apa? Pertama, bahwa banjir besar itu diadakan karena manusia banyak melakukan kesalahan, yaitu dosa, akibat dosa manusia. Lalu di sana ada tokoh utama yang diselamatkan. Tokoh itu adalah keluarga Nuh dalam Alkitab. Dan dalam narasi Gilgamesh ini disebut sebagai Surupak, anak Ubara Tutu. Tetapi keduanya diselamatkan melalui apa? Melalui Bahtera. Lalu setelah diselamatkan, mereka mempersembahkan korban. Ini persamaan-persamaan antara epik Gilgamesh dan Alkitab. Lalu di mana perbedaannya? Yang pertama-tama jelas bahwa di dalam alam pikiran Babel itu sifatnya politeis, menyembah banyak dewa. Sementara dalam Alkitab itu monoteis, hanya ada satu Tuhan penggerak segala roda kehidupan. Lalu digambarkan yang kedua, perbedaannya, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak tersentuh dengan penderitaan dunia, dengan perubahan, dengan perkembangan, dengan usia tua, karena Tuhan itu tak berkematian. Tetapi dalam epik Gilgamesh itu digambarkan dewa-dewa bisa tua. Kemudian terjadi konflik di antara mereka. Misalnya ada yang setuju dengan banjir, tapi Ea tidak setuju dengan banjir. Dewi yang namanya Ea tidak setuju dengan adanya banjir, menentang dewa yang namanya Enlil. Ya. Di situ ada pertentangan di antara para dewa, sehingga
Itu gambarannya seperti kehidupan manusia loh. Ini sudah sidang para dewa kok masih ada yang keberatan gitu kan. Karena memang itu suasananya politeis. Kemudian di sana tidak ada penciptaan yang digambarkan dari tidak ada menjadi ada. Dan ini diametral berbeda dengan gambaran kitab Kejadian, di mana dalam pasal pertama sudah dimunculkan kata menciptakan bara, langit dan bumi. Sementara di dalam teks-teks Babel itu tidak ada konsep penciptaan. Tetapi bahwa alam semesta ini termasuk manusia, itu digambarkan seperti para dewa yang entah asalnya dari mana. Kadang-kadang ada teriakan besar, kadang-kadang digambarkan ada peperangan dari alam atas. Itu yang kemudian memunculkan apa yang namanya dunia. Dan Tuhan yang dalam kitab suci itu memang monoteis dengan segala kedaulatannya. Dan kalau di situ pun ada gambaran yang namanya antropomorfisme. Gambaran seolah-olah Tuhan itu ada digambarkan menyesal dan sebagainya, itu harus dipahami sebagai ayat-ayat yang sifatnya antropomorfistik. Jadi digambarkan di dalam bahasa manusia. Tetapi sungguhnya Tuhan tidak terikat oleh itu semua. Kenapa Tuhan digambarkan menyesal? Itu gambaran bahwa Tuhan itu bukanlah pribadi yang tanpa rasa, pribadi yang apatis. A itu tidak, patos itu rasa. Tetapi Tuhan yang turut merasakan kejadian-kejadian dari dunia ciptaannya. Bahkan Tuhan itu melihat penderitaan dunia manusia itu berbela rasa. Itulah yang digambarkan dengan gambaran-gambaran yang sifatnya antropomorfisme. Nah, para penafsir Alkitab mulai dari zamannya para rabi-rabi Yahudi sebelum zaman Kristen maupun agama Yahudi setelah Kristen dan juga orang-orang Kristen memahami itu dengan cukup baik. Misalnya kalau dalam Yahudi ada gambaran Tuhan yang selalu atau Tuhan yang sejauh menampakkan dirinya yang gaib, dirinya yang tak tersentuh oleh ruang dan waktu, tetapi dirinya bisa dikenal oleh ciptaannya. Itulah selalu Tuhan digambarkan dengan memra atau firman Tuhan. Maka Tuhan berjalan-jalan di taman pada waktu hari yang sejuk itu disebut memranya Tuhan, firmannya Tuhan itu berjalan-jalan pada waktu hari yang sejuk. Itu menggambarkan tentang apa? Tentang yang disebut imanensi Tuhan. Tuhan yang tak kelihatan, Tuhan yang tidak tersentuh, itu bisa dirasakan kehadirannya melalui sang firman yang turun. Nah, bedanya kalau di perjanjian lama, turunnya firman itu tidak permanen, itu sifatnya teofani. Sedangkan nanti dalam perjanjian baru itu sifatnya permanen, maka disebut inkarnasi. Firman telah memasuki daging. Itu sekilas tentang perbedaan tentang alam pikiran Timur Tengah kuno tentang kisah-kisah itu. Tapi yang bisa disimpulkan bahwa karena kisah ini historis dan pandangan kita seperti itu, maka jejak-jejak historis pun, sekalipun itu kadang-kadang serba kabur, lamat-lamat, tidak jelas, tapi toh jejaknya ada. Seperti itu. Jadi misalnya bisa digambarkan, sejarah itu bisa muncul catatan-catatannya itu dalam bentuk yang sifatnya laporan historis, tetapi juga rekaman-rekaman yang bersifat legendaris, bahkan kadang-kadang itu adalah sekian persen saja faktor historisnya. Misalnya, ketika kita belajar sejarah dunia atau sejarah Indonesia, selain kita mengenal prasasti yang itu dikeluarkan oleh para pihak atau pihak-pihak yang langsung memegang kekuasaan pada zamannya, atau catatan beberapa lama setelah zaman itu, kita mengenal apa yang dinamakan legenda. Misalnya, kisah tentang peperangan Paregreg di Kerajaan Majapahit,
dalam bentuk legendaris, itu kisahnya Damar Wulan misalnya. Tetapi background sejarahnya sama. Misalnya Kristus yang pernah hidup di bumi dan disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus direkam dalam sejarah. Tetapi ada dongengan-dongengan dalam buku-buku apokrif yang kemudian menambah-nambahi atau melakukan penafsiran yang begitu bebas sehingga faktor sejarahnya tidak muncul lagi. Pengaburan misalnya antara perjalanan keluarga Kudus ke Mesir, karena di dalam naskah kuno gereja Koptik itu disebutkan tiba di Mesir pada tanggal 24 bulan Pasyan, itu sama dengan awal Juni, sebentar lagi musim panas, maka kisah-kisah tentang pelarian keluarga Kudus ditafsirkan sebagai kisah kelahiran. Akhirnya muncul Yesus lahir di bawah pohon kurma. Tetapi yang diceritakan itu adalah Yesus historis yang satu tadi, tetapi versinya menjadi macam-macam. Karena apa? Karena ruang dan waktu yang panjang itu yang membuat manusia tidak lagi mendasarkan pada sekedar catatan tertulis atau sumber-sumber liturgis yang diterus sampaikan dari generasi ke generasi, tetapi juga melalui dongeng. Nah, seperti itu pula apa kisah-kisah dalam Perjanjian Lama itu bisa kita pahami. Jadi terlepas daripada orang memahami epik Gilgamesh dan sebagainya, dewa-dewa yang bertarung atau bersidang, yang lain nggak setuju, yang lain setuju. Tetapi intinya bahwa pernah ada banjir besar yang tercatat itu. Nah, dan kisah tentang banjir itu tidak hanya dicatat dalam kitab suci. Tetapi karena mereka berlatar belakang politis, maka gambarannya menjadi politis pula. Maka di dalam sejarah agama-agama itu, ketika pasca munculnya teori evolusi Darwin, itu kemudian merembet juga ke bidang teologis. Maka kemudian kita mengenal teorinya Taylor, bahwa manusia itu mengenal Tuhan itu dari tahapan yang paling sederhana menjadi tahapan yang lebih tinggi, dari dinamisme, animisme, politisme, henotisme, kemudian monoteisme. Jadi digambarkan di situ manusia itu dari tingkat yang paling primitif sampai yang paling canggih. Karena apa? Ini pengaruh dari teori evolusi biologis Charles Darwin yang ditarik dalam sejarah agama-agama. Maka kalau kita ditanya, manusia mula-mula itu politis atau monoteis? Ya, Alkitab menjawab itu monoteis. Karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka di situ jatuh ke dalam politisme. Dan manusia itu mengisahkan kisah-kisah masa lalu itu tentu dengan perspektif yang dia punyai. Nah itu kira-kira saudara-saudara tentang kisah air bah ini. Lalu setelah air bah itu surut, ya, kemudian digambarkan dalam Alkitab kehidupan berjalan seperti semula. Tetapi sesungguhnya kisah Nuh itu seperti era baru dalam kehidupan manusia. Karena sebelumnya umat manusia berbuat dosa, dimusnahkan, dan Nuh adalah mengawali peradaban baru. Tetapi sesungguhnya yang dibinasakan itu adalah orang-orang berdosa. Sedangkan sifat kedosaan itu belum binasa. Kan begitu kan? Maka kemudian setelah air bah pun, itu manusia masih kembali mengulangi perbuatan-perbuatan dosa seperti yang digambarkan dalam kitab suci. Jadi Nuh jatuh dalam dosa kemabukan misalnya. Ya. Meskipun Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan seperti yang dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 8, dan menjadi manusia baru yang tersisa dari bencana banjir tadi,
Dengan jaminan Allah tidak memusnahkan lagi bumi. Namun dosa masih bisa masuk ke dalam dunia. Karena sifat kedosaan itu masih melekat inheren pada diri manusia. Nuh seorang petani dengan tekanan khusus yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi hari ini kita tidak hanya belajar pasal 7 sampai pasal 9 dan 10. Ya. Kemudian nanti mulai minggu depan kita belajar mulai pasal 11, 12 ya tentang setelah air bah, setelah Menara Babel, kemudian pemanggilan Abraham, ya. Kemudian dikisahkan Nuh jatuh ke dalam dosa kemabukan. Masuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Nah, dia mula-mula membuat kebun anggur dan dia mabuk oleh anggur. Ini sebetulnya apa? Gambarannya bahwa manusia itu bisa berdosa karena profesi yang ditekuninya. Seorang yang bendahara yang memegang uang bisa korupsi. Seorang penguasa bisa menyalahgunakan kekuasaan. Jadi artinya pekerjaan itu bisa berkaitan dimanapun karena dosa itu masuk tidak pandang bulu kemana saja yang bisa dimasuki. Maka digambarkan Nuh, mabuk dan telanjang. Ini pelajaran bahwa kita bisa jatuh dalam dosa melalui profesi kita. Profesinya sebagai penanam anggur bisa mabuk oleh anggur. Melihat ayahnya dalam keadaan mabuk, ada 3 anaknya Nuh, Ham, Sem, dan Yafet. Ham mengumbar aib ayahnya kepada kedua saudaranya. Dia menceritakan dan sebetulnya mengejek ya. Sem dan Yafet tidak ikut mengejek ayahnya. Tapi dia menutupi aurat ayahnya sambil berbaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya dan dia berjalan mundur. Ini seorang anak yang bisa menghormati orang tuanya sekalipun orang tuanya keliru. Jadi kedosaan manusia itu bisa digambarkan lewat gambaran-gambaran yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti yang didramakan dalam kisah Alkitab ini. Melihat kelakuan Ham, Nuh yang akhirnya tersadar, mengutuk Kanaan hendaknya menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kejadian 9 ayat 25. Kutukan atas Kanaan tergenapi ketika Yosua menduduki tanah Kanaan. Kanaan menjadi taklukan Israel, keturunan Sem. Lalu bagaimana dengan Yafet? Yafet yang arti namanya meluaskan atau diluaskan atau perluasan. Diberkati dengan keturunannya mendiami sebagian besar wilayah bumi yang makmur. Kanaan juga menjadi hamba Yafet. Kejadian pasal 9 ayat 27. Jadi ini Nabi Nuh setelah air bah tetap menggambarkan drama tentang dosa, berkat, dan kutuk. Kemudian, nah ini saya selalu dalam mengkaji Alkitab itu selalu saya membandingkan ketika banyak orang mengkritisi ayat-ayat Alkitab tapi kadang-kadang berlebihan. Jadi artinya terus jadi membuat fitnah atau menyalahpahami. Dan saya tidak pernah mengurusi agama orang kalau kita tidak disalahpahami. Jadi selepas atau sebatas apa yang disalahpahami itu saja, saya biasanya menjawab. Bagaimana penilaian polemis yang salah tentang tafsir kitab suci? Seolah-olah kita dituduh bahwa dengan adanya ayat-ayat antropomorfisme, ini sebetulnya bisa dibandingkan dengan kalau di Islam itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Itu tidak boleh dipahami secara harafiah. Nah kadang-kadang kita ini dituduh telah mensifati Tuhan dengan sifat yang tidak layak baginya. Misalnya, ini orang yang cerita bukan kita. Allah Subhanahu wa taala digambarkan lelah. Kejadian 31 ayat 17. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Ini sorry pasalnya salah itu. Nanti dicek lagi. Allah telah membantah ucapan mereka ini dalam firman-Nya. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi
dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari dan kami tidak tertimpa rasa letih. Lah ayat-ayat yang seperti di Alkitab juga banyak. Jadi artinya gini loh, ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, ayat-ayat yang terang, itu menjelaskan ayat-ayat yang mutasabihat, ayat-ayat yang perumpamaan. Kan seperti itulah itu ketika kemudian ayat-ayat yang sifatnya antropomorfisme dalam Alkitab dibenturkan dengan ayat Quran yang sifatnya clear. Allah tidak lelah. Padahal dalam Alkitab ayat-ayat yang clear itu juga banyak. Bahwa Tuhan tidak pernah capek, Tuhan tidak pernah letih, Tuhan tidak pernah mengantuk, Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur. Itu kan di Mazmur. Ada disebutkan dalam kitab Mazmur. Dan banyak kitab yang lain. Yang kedua, Keluaran 30 dan 14, Allah menyesal. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Padahal sifat penyesalan hanya timbul dari zat yang tidak mengetahui akibat sesuatu. Ya betul, tapi itu gambaran yang saya sebut antropomorfisme tadi. Misalnya ya, kalau disebutkan bahwa Tuhan itu duduk di atas singgasana, bukan berarti Tuhan terikat oleh ruang dan waktu. Kan begitu kan, dan gambaran seperti ini juga ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tuhan turun ke langit bumi kan bukan berarti ketika turun surganya kosong. Nah ini ayat-ayat yang sifatnya mutasabihat itu harus dipahami dengan cara yang tidak harafiah. Bukan kemudian ayat Alkitab yang sifatnya tidak harafiah atau perumpamaan dibenturkan dengan ayat Quran yang sifatnya clear atau ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas, tidak seperti itu. Kemudian betul dia mengetahui di depan mereka apa yang telah berlalu dan apa yang di belakang mereka. Seperti dalam surat Al-Baqarah surat 25 ayat seperti ini juga di Alkitab banyak. Tuhan mengetahui segala sesuatu tapi tidak perlu dibenturkan dengan ayat-ayat tadi yang menggambarkan seolah-olah Tuhan melakukan pekerjaan seperti manusia. Itu kan gambaran bahwa saya katakan tadi, Tuhan itu bukan sosok sang pencipta yang apatis tanpa rasa, tapi dia selalu berbela rasa dalam kehidupan umatnya. Kemudian yang kedua, mensifati Nabi dengan sifat yang tidak layak. Padahal Nabi itu, ini menurut doktrin kelompok Islam, tertentu saya kira, maksum, terjaga dari kesalahan. Dan Nabi Nuh digambarkan pernah mabuk dan telanjang. Itu tidak pantas. Nuh itu seorang nabi, bagaimana dia mabuk? Nah sekarang pertanyaannya, gambaran tentang teologi Islam bahwa nabi itu maksum itu gambaran dari tahun berapa kan itu kan? Berpikirnya harus historis dong. Kalau Anda melihat membuat sebuah ajaran atau konsepsi di abad 21 dengan situasi zaman, tantangan, keadaan abad 21 enggak bisa langsung dipaksakan untuk melihat tokoh dari abad 12 atau abad 11. Itu mesti diurai satu demi satu. Kan seperti itu. Dan ini yang sering orang menjadi fanatik itu karena pertama dia hanya tahu satu aspek. Pemahamannya tidak holistik. Dia tidak mengerti bidang-bidang yang lain. Yang kedua dia sudah a priori. Tidak mau membaca sumber yang lain karena pokoknya saya yang paling benar. Itu susah. Nah, sehingga ketika orang misalnya berkisah tentang Lot Nabi tapi kok berbuat dosa dengan anak-anaknya. Pertanyaannya yang mengatakan Lot Nabi itu siapa dulu? Di Alkitab Lot tidak pernah disebut Nabi kok. Nah, gitu loh. Jadi kisah-kisah sebelumnya itu kemudian diambil, diberikan karakter teologis yang sesuai dengan tafsiran kemudian, lalu setelah tidak cocok dengan sumber mula-mula tadi, kemudian sumber mula-mulanya dikutuk. Ini kan sering terjadi yang seperti ini. Nah saya ngomong begini kan bukan untuk menyerang orang lain, tetapi ketika orang mengatakan Lot itu nabi, bagaimana dia bisa berdosa? Pertanyaannya yang mengatakan Lot nabi itu siapa dulu? Yang mengatakan Ismail nabi itu siapa dulu gitu loh. Begitu juga Nuh.
Nuh itu memang dianggap sebagai seolah-olah Adam baru yang meneruskan generasi setelah generasi sebelumnya jatuh ke dalam dosa. Dalam trialog Yahudi, Kristen, Islam seringkali itu muncul ya. Pertanyaannya sekarang, memang dunia agama Semitik ya, khususnya Yahudi, Kristen, Islam itu kan mengenal mana-mana yang haram, mana-mana yang halal itu kan ada kan. Imamat pasal 11 itu misalnya. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau dari semula itu Tuhan itu membenci katakanlah babi misalnya atau kelinci. Tapi kenapa di dalam kisah Nuh tadi selain binatang-binatang yang halal disuruh juga bawa yang haram? Itu karena apa? Ya karena isinya dunia memang seperti itu. Jadi kalau kemudian yang tidak cocok itu dimusnahkan, yang tidak diperintahkan dimusnahkan, kan itu tidak ada pilihan lagi. Seperti itu kira-kira jadi pemahamannya. Dan lagi kita tidak boleh mengukur agama orang lain itu dari ukuran kita, apalagi kalau itu munculnya jauh lebih kemudian dari agama yang kita ukur. Kristen kan muncul setelah Yahudi. Jadi ketika orang Kristen menafsirkan Taurat, tidak boleh dia menafsirkan dengan keinginannya sendiri. Harus kita memiliki rujukan dari Yudaisme. Tapi harus dilihat Yudaisme tahun berapa itu. Kadang-kadang sekarang ini aneh-aneh juga orang mengatakan. Kristen tuh membaca kitabnya orang Yahudi. Yang bilang membaca itu siapa? Yang ngomong orang Yahudi. Yahudi dari tahun berapa itu? Orang Yahudi itu setelah konsili Yamnia, itu memang menolak Septuaginta. Septuaginta itu Alkitab dalam bahasa Yunani. Waktu Septuaginta itu dibuat di Alexandria, Kristen belum lahir. Jadi masa Kristen membaca, Kristen itu bikinannya Yahudi sendiri kok. Itu yang pertama. Abad ketiga Kristen belum lahir. Sudah ada Septuaginta yang mengatakan seorang Parthenos, seorang perempuan perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang perawan belia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaknya dinamakan Emmanuel. Itu kan sebelum zaman Kristen, abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria. Yang kedua, Yesus para rasul kan semua orang Yahudi. Yakobus orang Yahudi. Yosefus sendiri mengakui kesalehan Yakobus saudara Yesus. Waktu Yakobus saudara Yesus itu dirajam batu menurut laporan Yakobus, laporan Yosefus. Yosefus menyayangkan kejadian itu terjadi. Artinya apa? Yosefus tidak mempersoalkan tafsiran Yakobus tentang Mesias. Artinya keyahudian dari Rasul Yakobus diakui oleh Yosefus, oleh penulis sejaman itu. Dan kemudian munculnya kutukan terhadap sekte-sekte itu kan baru pada tahun 90 Masehi. Makanya orang Nosrim atau Nesarim, orang Nasrani, itu dikutuk bersama orang-orang Saduki. Tetapi tidak ada orang yang menyangkal bahwa Saduki itu Yahudi. Kan begitu kan? Eseni itu Yahudi dan itu nggak bisa dikatakan orang Eseni membaca kitabnya Yahudi, nggak bisa. Eseni juga Yahudi, Yesus juga Yahudi, Samaria juga Yahudi, siapa bacak membacak. Ini kadang-kadang orang Kristen yang pola pikirnya itu pokoknya Yahudi tadi ya akhirnya kacau. Kemudian dimunculkan orang Kristen itu membaca kitab saya. Kitab saya disalahpahami. Loh, kamu Yahudi tahun berapa? Yamnia itu kan tahun 90 Masehi. Qumran itu tahun 150 sebelum Masehi. Orang Kristen mengartikan Mesias itu sebagai Mesias ilahi, anak Allah, itu ada dalam naskah Qumran. Pengharapan mesianik Yahudi Eseni jauh sebelum munculnya Yahudi abad pertama itu, abad kedua, awal abad kedua lah itu munculnya kelompok Tiberias dan sebagainya itu kan muncul kemudian gitu loh. Jadi seperti ini, maka dalam trialog antara Yahudi, Kristen dan Islam itu biasanya dikatakan bahwa kalau kita berdialog tentang agama-agama Semitik ya, Yahudi, Kristen misalnya, Islam, itu dasarnya adalah Abraham.
Maka disebut Abrahamic religion. Sosoknya itu Abraham. Tapi kalau dialog dengan Hindu, dialog dengan Buddhis, dialog dengan Konghucu, itu Nuh yang menjadi rujukan. Ini teologi Yahudi seperti itu. Makanya kalau kita melihat binatang-binatang yang masuk ke dalam perahu tadi kan ada yang haram. Ya karena apa ya? Babi kan dimakan sama orang Hindu. Kan kelinci dimakan sama orang Islam, itu kan goyim juga Islam itu. Taurat melarang makan kelinci, dia suka sate kelinci. Taurat suka melarang unta, dia suka makan unta. Enggak boleh juga itu. Jadi jangan hanya Kristen yang dituduh itu kemudian tidak koser. Mereka tidak koser juga memakan unta, makan apa namanya kelinci, ya seperti itu. Jadi memang sudah waktunya yang namanya imperialisme doktriner yang mengukur agama orang dari ukuran kita itu stop lah. Bukan waktunya itu. Maka kita belajar itu dengan lebih bersuasana dialogis, bukan menang-menangan seperti itu. Maka menang pun kalau salah untuk apa? Kan begitu kan? Nah, kita lanjutkan. Bagaimana persebaran keturunan Nuh setelah itu? Ini kita bisa lihat. Ini saya ambil dari bagan dari satu buku ya. Ya karena bikin bagan sendiri sulit saya itu. Makanya saya copy terus kemudian saya buat lebih jelas ya. Sem, Ham, dan Yafet. Dari Sem itu, ini sudah kesimpulan dari beberapa teks dari Kejadian pasal 10 sebetulnya ini. Itu Elam, Asyur, Arpakat, Lut, Aram. Dari Arpakat itu Selah, Eber, Pelek, Yotam. Ya. Pada waktu Pelek itu terjadi bumi terbagi. Terbagi di sini artinya mereka berbicara dalam berbagai macam bahasa dan dialek bahasa, kemudian sudah memunculkan perbedaan-perbedaan etnik primordial, sehingga kemudian manusia nanti membangun Menara Babel agar manusia itu bisa dikendalikan seperti itu. Maka Menara Babel itu adalah bangunan yang secara arkeologi itu bisa ditemukan paralelnya dengan zigurat, itu bangunan yang lancip ke atas. Itu sebetulnya kalau di alam pikiran timur kuno itu namanya cosmic totality. Jadi alam pikiran cosmic totality itu artinya bahwa alam kosmos itu secara total dianggap satu. Nah, penyeragaman, penyatuan itulah yang diusahakan motif teologis di belakang pembangunan Menara Babel. Tetapi hasilnya segala usaha yang tidak melibatkan sang pencipta dan penyelenggara hidup yaitu Tuhan akan kocar-kacir. Maka maksudnya mereka itu disindir Alkitab, ya, mencapai Babel. Bab itu pintu, L itu Elohim, akhirnya balal. Balal itu artinya kacau balau. Nah, kemudian kisah tentang bumi yang terbagi itu sebetulnya menyiapkan tentang narasi Menara Babel. Kemudian Pelek Yoktan, lalu disebutkan di situ termasuk Hazar Mawet, ya. Hazar Mawet itu di mana? Hadramaut sekarang itu di Yaman. Itu bangsa Arab kuno sebelum zamannya Ismail. Kemudian di situ ada Havila, ada Seba, dan itu juga satu alur dengan turunan Sem sebetulnya. Kemudian bagaimana dengan Ham? Ham itu melahirkan Kusi. Kusi itu sebetulnya Persia, ya. Partia lah, Parsia itu artinya kalau nama sekarang Persia, kira-kira rumpun seperti itu. Kemudian Seba, Havila, Saptarima, Nimrod. Nah, Nimrod itu kemudian terkenal nanti Nimrod. Kemudian Misrayim. Misrayim itu yang menjadi asal kata Mesir ya. Misrayim. Misrayim itu putranya Ham. Itu juga menurunkan salah satunya satu kelompok dengan yang disebut Kasluhim dan Kaftorim. Kaftorim itu yang kemudian menjadi cikal bakal dari orang-orang Filistin kuno. Ya. Kemudian Put itu Sidon,
Put. Kemudian Kanaan itu melahirkan Sidon. Sidon itu kalau di wilayah modern itu Libanon. Het, orang-orang Yebusi itu tinggal di tanah suci. Kemudian Amori, Girgasi. Girgasi itu yang disebut Gergesa. Itu tempatnya itu sebetulnya itu madab, apa namanya, bukan madab, apa itu Girgasi, Girgesa, Giresa dalam Alkitab itu. Nama kunonya adalah Girgasi. Dan itu salah satu dari 7 suku-suku yang menghalangi eksodusnya Israel ke tanah perjanjian. Ya, kemudian Hewi, Sini, dan seterusnya. Lalu dari Yafet itu penyebarannya paling luas itu, ya, Gomar, Magog, Madai itu Media, ya. Kemudian Yawan itu kemungkinan itu Yunani. Tubal, Mesek. Lalu kemudian di situ ada juga orang-orang Kitim. Kitim itu kemungkinan Romawi. Makanya di dalam naskah-naskah Qumran itu disebutkan sebelum kedatangan orang-orang Kitim itu Moreh Hasedek atau guru kebenaran yang mendirikan paguyuban SNI itu wafat. Yang disebut orang-orang Kitim dalam banyak naskah Qumran itu adalah sebetulnya orang-orang Romawi. Kemudian di situ juga ada Tarsis, ya. Tarsis itu di daerah Libanon juga. Kemudian Kitim, lalu orang-orang Dodaim. Nah, menariknya huruf dalet dengan huruf res dalam bahasa Ibrani itu kan mirip. Dalam naskah Torat Samaria itu dibaca Rodaim. Rodaim itu Yunani juga, Pulau Roda. Nah, tapi apakah bacaannya Dodaim atau Rodaim, tapi yang jelas wilayah yang sama yang ditunjuk. Kemudian juga ada Askenas, itu keturunan Gomer. Askenas itu orang-orang Eropa. Makanya ketika orang Yahudi terpencar-pencar ke seluruh dunia, yang di timur itu disebut orang-orang Sephardim. Sephardim itu daerah Eropa Timur, seperti seperti Spanyol. Tapi orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Eropa, mereka disebut Askenazim. Karena memang sebelumnya itu sudah ada bangsa yang namanya Askenaz. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Askenaz disebut Yahudi Askenazim. Ini sejarahnya panjang sekali karena ini udah ribuan tahun yang lalu, ya. Tapi paling tidak genealogi kitab suci itu bisa dilacak baik secara etimologi maupun etnologi persebaran suku-suku bangsa. Dan itu yang penting sekali. Kemudian bagaimana sekarang menanggapi buku-buku polemik yang menyerang iman Kristen? Tentu orang Kristen berkata siap sedia menjawab iman. Tren polemik, tren apologetik itu mesti dijawab dengan dialog teologis. So, rata-rata orang polemik itu pemikirannya tidak mendalam. Ini salah satu buku ditulis oleh dokter. Tidak tahu dokter dari mana ini. Bibel membawa petaka. Itu salah satunya juga gambaran-gambaran tentang ayat-ayat yang antropomorfisme. Itu dipahami sebagai secara harafiah. Ayat-ayat yang berbicara tentang situasi historis, misalnya peperangan bangsa Israel dengan orang-orang Filistin, Amori, ya. Kemudian kisah tentang Elia yang membasmi nabi-nabi Baal itu dipahami sebagai perintah. Jadi seolah-olah Bible itu membawa petaka karena mengajarkan kekerasan. Padahal itu Alkitab sedang menceritakan kekerasan dalam dunia manusia. Dan kadang-kadang di dalam konteks penyelenggaraan ilahi, providensia ilahi, Tuhan mengizinkan mempertahankan masyarakat bersama dengan memerangi kelompok-kelompok yang terbukti telah menciptakan keresahan sosial. Dan kalau sudah pakai seperti ini, logikanya bukan logika normal lagi. Ini seperti orang membasmi terorisme. Kan begitu kan? Bukan tanpa alasan kemudian bunuhlah orang Amalek, bukan. Kita mesti melihat jejaknya bagaimana bangsa Amalek itu sendiri. Dan juga orang-orang
Kaftorin yang tinggal di Palestina itu adalah bangsa-bangsa perampok yang sudah menimbulkan keresahan sosial selama berabad abad sebelum masuknya orang-orang Yahudi ke tanah perjanjian. Sehingga masuknya orang-orang Yahudi itu juga membawa wibawa ilahi sebagai yang menegakkan otoritas Tuhan, hukum-hukum Tuhan di tempat-tempat yang seperti itu. Tempat konflik itu. Nah, ini juga logika seperti ini sering dipahami oleh orang-orang yang salah memahami Alkitab secara harafiah. Misalnya, ketika Israel disebut sebagai mendiami tanah perjanjian itu haknya Israel. Lalu orang semena-mena mengusir orang Palestina tanpa melihat hak-haknya orang Palestina. Dan lebih kacau lagi menyamakan Palestina dengan Filistin. Padahal namanya Palestina modern itu beda dengan Filistin. Itu orang Arab kan orang Palestina itu. Dan nama Palestina modern itu yang munculkan adalah Kaisar Hadrianus di abad kedua, tidak ada kaitannya dengan orang-orang Kaftorin tadi. Ya, orang Palestina itu orang Arab sebetulnya. Itu yang menjadi benang ruwet yang sampai sekarang tidak pernah terurai itu karena apa? Orang hanya mengadu ayat dengan ayat, tidak melihat bagaimana konteksnya secara menyeluruh. Jadi itu rumitnya ya dalam kita belajar kitab suci. Baru kita bicara tentang turunan Nuh aja sudah seperti itu. Lalu bagaimana setiap zaman itu nama-nama yang muncul dalam daftar silsilah keturunan Nuh itu juga mengalami perkembangan. Tidak sama dengan yang terjadi ketika Alkitab itu ditulis. Dan itu memerlukan, pertama, kita melihat ayat-ayat Alkitab yang lain, yang zamannya berbeda. Kan gitu kan? Apakah kira-kira orang-orang Kaftorin yang dimunculkan dalam konteks silsilah keturunan Nuh itu sama dengan orang-orang pulau Kreta yang di Yunani itu pada zamannya Yesus atau zamannya pra Yesus atau zamannya Nabi Yeremia, zamannya itu harus dilihat masing-masing zaman itu kan konteksnya berbeda. Nah, terus saya sering menyampaikan kepada saudara-saudara yang salah paham itu. Ketika Abraham dia memiliki legitimasi Allah untuk menduduki tanah perjanjian. Ketika istrinya meninggal aja dia beli tanah, dia beli bukan merampas. Padahal dia punya hak ilahi untuk menempatkan itu. Maka hak ilahi di sini bukan serta-merta artinya menguasai tanah-tanahnya orang yang dia sendiri tidak pernah beli. Ya sertifikatnya harus dikembalikan pada orang yang punya tanah. Case by case, kasus demi kasus. Tidak bisa melihat secara pukul rata. Dan itulah yang menjadi sumber konflik ketika teks-teks Alkitab itu dipahami secara harafiah tanpa melihat kandungan historis atau zamannya, konteksnya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan melihat terakhir ini bagaimana penemuan arkeologi yang mendukung kisah-kisah dalam kitab suci itu. Kita akan bicara secara umum dulu. Nanti pembahasan berikutnya akan kita perdalam ketika kita bicara tentang panggilan Abraham, kemudian kita kaitkan dengan penggalian kota Ur, ya. Tapi ini baru saya singgung secara umum. Penemuan arkeologi di kota yang nantinya dalam bacaan kita minggu depan sebetulnya itu tentang Abraham, ya. Keturunan Sem atau Semitik, ya, menjadi bangsa Samiyah Semitik. Pentingnya Semitik terbukti tidak hanya tercantum di dalam pasal 10 kitab Kejadian tadi, tetapi juga dilanjutkan dalam pasal 11. Dari Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abraham. Nah ini generasinya. Lalu penggalian di kota Ur, kotanya Abraham itu ditemukan reruntuhan kota-kota kuno. Til itu kalau bahasa Ibrani Tel, ada Tel Aviv, Tel Amarna. Itu muncul misalnya Til Turahi. Bandingkan dengan nama Terah keluarga Abraham. Jadi ini temuan arkeologi identifikasi nama-nama zamannya Abraham yang dilaporkan dalam Alkitab itu historis. Tentunya nama Terah dikaitkan dengan Til Turahi. Sekalipun Turahi itu mungkin bukan bapaknya Abraham, tetapi artinya ketika Anda menggali, ini perbandingan, orang-orang di tanah Kalimantan, tanah
Barhinadwipa zaman kuno atau Borneo. Tidak akan Anda temui nama Mahendradatta di abad sebelum abad keempat. Karena persentuhan dengan budaya Indialah baru orang mengenal namanya Mahendradatta, Mulawarman, Purnawarman. Dulunya nama Kalimantan asli Udungga misalnya, bapaknya Mulawarman. Anda kalau mengadakan penelitian arkeologi tentang nama-nama kuno di Jawa abad 10, tidak akan ketemu nama Bambang. Apalagi Nursena, tidak akan ketemu. Nama-nama orang Jawa waktu itu, ya paling-paling namanya Galigi. Ya, makanya ada prasasti Galigi Mawayang buat yang. Galigi memainkan wayang untuk menyembah Tuhan. Mamo, nama-nama orang. Setelah masuk pengaruh India, baru nama-nama itu muncul. Wisnu, Arjun, jadi Arjuna, Rama, Krishna, ya. Kemudian masuknya Islam, ya abad 11, 12, 13 karena makamnya Binti Maimun itu sudah akhir abad 10, itu pasti masuk nama Muhammad Soleh, Ahmad, Ramadan, baru nama Arab muncul. Jadi ketika kita menggali kota-kota kitab yang berkaitan dengan kitab suci, ternyata galian arkeologis itu cocok dengan nama-nama yang digambarkan dalam keluarga Abraham. Belum nanti kita bicara tentang Mesir ketika kita bicara tentang Abraham, Ishak, Yakub dan sampai Yusuf nanti. Itu akan menarik, penggalian yang terus menarik. Lalu ada yang namanya Til Nahur. Nahor cocok dengan nama Nahor dalam keluarga Abraham. Ya. Kemudian Seruk cocok. Seruk, Nahor, Terah, Abraham. Paralel dengan keluarga Abraham semua itu. Nah, kemudian keturunan Ham, Kusi, Ethiopia, Nubia, Sudan, Seba, Dedan, Hawila. Itu di Arab Selatan. Misraim, Mesir. Kanaan yang sebagian tinggal di Tanah Suci. Kemudian turunan Yafet, Gomer. Itu inskripsi Asyur menyebutkan Gimeria yang migrasi ke Eropa. Itu menjadi nenek moyang Indo-Eropa. Magog di negeri utara sama dengan Madai. Media di sebelah barat Laut Kaspia. Jawan itu Yunani. Dan itu sebetulnya dalam prasasti India pun juga muncul. Kemudian Tubal itu Tibarioi, itu dalam tulisan Yunani ya. Kata jamak untuk Tibarenos, Tibarenoi. Itu disebutkan dalam bukunya Herodotus, seorang bapak ilmu sejarah yang menulis kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian juga prasasti Tiglat-Pileser ketiga, itu dijemui nama Tibarenos atau Tibarenoi yang ternyata itu identik dengan Tubal yang dikisahkan sebagai keturunan Yafet. Kemudian Askenas itu nenek moyang Askusa Indo-Jerman dan orang-orang Skit. Di Alkitab Perjanjian Baru ada orang-orang barbar, orang-orang Skit. Nah, ketika orang Yahudi kemudian mengalami diaspora, mereka Yahudi yang tinggal di barat, tinggal di tanah orang Askenas, disebut Askenasim. Lalu Rifat itu Paflagonia dekat Sungai Ragas. Ini keterangan menurut Flavius Josephus dari abad pertama. Lalu anak-anak Yawan itu Eliasa, Tarsis, Kitim, Dudaim. Kitim itu Roma, tadi saya sebutkan naskah-naskah Laut Mati. Dudaim atau Rodaunui, penduduk Pulau Roda Yunani menurut Septuaginta. Dan juga teks Samaritan. 1 Tawarik pasal 1 ayat 4. Jadi ini identifikasi sumber sejarah di luar kitab tentang turunan Nuh. Nah, saudara-saudara sekarang bisa saya simpulkan apa? Ketika kita membaca Alkitab Ansih, kita akan mendapatkan banyak sekali kajian-kajian atau tinjauan normatif dari kisah-kisah yang disajikan. Tapi Alkitab lebih daripada itu. Ternyata
baik itu genealogi dalam kitab Kejadian 10 dan sebagainya itu ternyata bisa dilacak menurut sumber-sumber prasasti yang muncul dari berbagai macam zaman, ruang, dan tempat. Itu kira-kira persebarannya seperti ini. Kejadian 10 dan 11 ayat 10 sampai 26. Persebaran keturunan Nuh itu kalau digambarkan dalam peta seperti ini. Ya, saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Bisa